Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikian firman Tuhan. Allah tidak menyesali kasih karunia. Jemaat yang baik hati, pernahkah kita menyesal berbuat baik atau memberi pertolongan kepada orang lain? Bisa saja terjadi karena alasan orang yang kita tolong tidak menghargai pemberian kita. Atau bisa saja karena orang yang kita tolong justru mengkhianati kita. Mungkin juga karena alasan lain. Alasan-alasan yang muncul ini bisa juga menjadi alasan bagi Allah bila mengingat umatnya yang sering tidak mensyukuri anugerahnya atau berkatnya. Sudah dibantu, dibebaskan, namun tidak menghargai atau mensyukuri pemberian atau kasih karunia Allah. Namun Allah tidak sama dengan manusia. Sekali ia berencana, pasti terjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah tidak pernah menyesali pemberian kasih karunia dan panggilannya. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dan mengingatkan jemaat di Roma pada awalnya, agar jemaat tidak semata-mata mengandalkan kepintarannya sendiri dan layaklah menyadari bahwa keselamatan bagi Israel adalah rahasia Allah. Pada hakikatnya, segala keputusan Allah, apa yang sudah dinyatakannya, apa yang sudah diperkatakannya adalah tak tergoyahkan dan tak terbantahkan. Allah memberikan anugerahnya kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya karena ia memiliki visi dan misi tertentu supaya umatnya terdidik dan juga mau diarahkan. Ini yang menjadi kabar baik bagi kita atau firman Tuhan saat ini. Kalaupun ada perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, Paulus menyatakan bahwa pada akhirnya melalui rahmat dan rencana Allah, semua orang akan dipersatukan dalam iman kepada Kristus. Layaklah setiap bangsa bersyukur atas kemurahan Allah karena melalui rencana keselamatannya, kesempatan untuk memperoleh keselamatan dan hubungan dengannya diberikan kepada semua orang. Bukan hanya karena satu bangsa tertentu. Penting untuk kita ketahui bahwa orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa rencana keselamatan Allah hanya untuk mereka saja. Selain dari mereka, seolah-olah Allah itu tidaklah akan memberikan keselamatan bagi setiap orang atau bangsa non-Yahudi. Oleh karena itu, alasan bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah adalah karena Allah memperlihatkan karyanya yang besar dengan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk percaya dan menerima keselamatan yang dianugerahkan melalui Kristus Yesus. Kalau bukan karena kemurahan Allah, mungkin kita tidak akan dapat bersekutu saat ini. Dan Allah memberikan kesempatan itu supaya kita mensyukuri, meyakini rencana keselamatan Allah itu di dalam Kristus Yesus nyata dan kita dapat dibebaskan karena anugerahnya. Bersyukurlah senantiasa, tetap tunjukkan kerendahan hati, akui keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan karena usaha atau prestasi. Kalau kita mendapatkan banyak berkat Tuhan, ini mengajarkan kita supaya tetap
memiliki sikap kerendahan hati dan mengakui kita tetap tergantung kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang mengizinkannya dan merencanakannya, siapakah kita di hadapannya? Kita tidak ada apa-apanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang membebaskan kami. Besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati.